Baik, dalam kesempatan ini kita akan coba membahas bagaimana melakukan penyusunan kurva S pekerjaan. Sebelum menyusun kurva S pekerjaan akan di-highlight sedikit mengenai apa itu kurva S sendiri. Jadi untuk kurva S ini merupakan sebuah grafik yang menggambarkan perkembangan kumulatif dari suatu proyek berdasarkan waktu terhadap persentase progres ataupun persentase kumulatif dari suatu anggaran melalui biaya pada sumbu vertikal. Di mana fungsi dari kurva S ini kita dapat melakukan pemantauan pelaksanaan proyek terhadap rencana. Yang kedua, melakukan proses pengkontrolan jadwal dan biaya secara kuantitatif. Dan yang ketiga, di sini mampu menentukan langkah korektif bila saja terjadi penyimpangan terhadap baseline yang sudah diklaim. Jadi kita pada prinsipnya di kurva S ini itu fungsinya untuk melakukan pemantauan. Nah, variabel dari pemantauan ini kita menetapkan yang namanya suatu baseline. Baseline ini adalah baseline dari biaya terhadap waktu. Nah, sebagai contoh di sini misalkan kita lihat ya, kalau ada suatu contoh kurva S, kita bisa melihat bahwasanya kurva S ini terbentuk dari pembobotan antara uh, volume biaya total pekerjaan yang dibobotkan terhadap jadwal dari pelaksanaannya. Nah, nantinya kurva S ini nanti akan bisa memiliki berbagai parameter. Yang pertama tentunya akan ada yang namanya plan cost atau plan value yang menyatakan suatu biaya proyek pada kondisi dasar pengukurannya atau pada kondisi baseline-nya. Sedangkan yang satu lagi dia terhadap kondisi aktual. Nah, kondisi aktual ini sebagai biaya proyek yang benar-benar dikeluarkan. Jadi kalau misalkan di sini pada sumbu horizontalnya dia menyatakan timeline atau jadwal dari proyek, seberapa persen proyek itu sudah berjalan tentunya nanti akan bergerak ke arah horizontal. Sedangkan kalau misalkan seberapa besar biaya yang sudah dikeluarkan, nilai kumulatifnya ini akan dinyatakan pada sumbu yang vertikal. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan penyusunan suatu kurva S pekerjaan. Ini adalah beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melakukan identifikasi paket-paket pekerjaan berdasarkan work breakdown structure. Lalu yang kedua, di sini kita mengestimasikan masing-masing durasi pekerjaan dari setiap paket-paket pekerjaan yang teridentifikasi. Jadi dari setiap WBS yang sudah memiliki turunan pekerjaannya, masing-masing dilakukan penjadwalan. Dan yang ketiga, setelah melakukan scheduling, kita melakukan estimasi biaya total dari setiap pekerjaan. Tiap pekerjaan yang dimaksud di sini artinya dalam WBS yang berisikan turunan-turunan paket pekerjaan, masing-masing dari paket-paket pekerjaan itu dilakukan yang namanya perhitungan biaya total. Perhitungan biaya totalnya ini didapatkan dari bagaimana suatu pekerjaan itu memiliki volume satuan pekerjaannya dikalikan terhadap harga satuannya. Lalu dari setiap paket-paket pekerjaan di WBS kuncinya nanti dilakukan proses pembobotan biaya terhadap tiap pekerjaan. Yang kelima, setelah dilakukan pembobotan biaya, didistribusikan bobot-bobot biaya tersebut ke dalam jadwal pelaksanaan proyek. Yang keenam, kita menghitung yang namanya bobot kumulatif. Dan yang ketujuh, kita melihat tren kurva S. Oke, langsung saja di sini akan saya coba contohkan salah satu proses bagaimana untuk melakukan penyusunan kurva S pekerjaan. Oke, di sini saya sudah punya semacam contoh ya. Bahwasanya di sini misalkan kita melihat ada suatu uraian data ya yang berisikan uraian pekerjaan. Di sini ada total biaya. Kemudian untuk yang sumbu ke bawah di sini kalau misalkan kita lihat itu adalah sebuah WBS yang memiliki level pekerjaan masing-masing ya. Jadi di sini misalkan A1 itu adalah pekerjaan persiapan. A2 di sini adalah pekerjaan breakwater. Jadi secara keseluruhan ini adalah bagaimana proses eksekusi dari suatu
pembangunan atau konstruksi breakwater ya di lingkungan pantai. Nah, ini misalkan kita coba melihat kalau dari WBS itu pekerjaan persiapan memiliki 3 turunan pekerjaan. Masing-masing di sini bisa kita lihat ada survei lokasi, ada survei pengukuran, dan juga ada pekerjaan mobilisasi. Nah, kemudian kalau berdasarkan input dari tahapan ini, setelah kita mengidentifikasi WBS-nya, di sini kita mengestimasikan masing-masing nilai durasi pekerjaan dari tiap-tiap paket pekerjaan yang teridentifikasi. Jadi kita lakukan yang namanya scheduling ya, scheduling dari setiap paket-paket pekerjaan ini. Nah, di sini misalkan kita sudah mendapatkan masing-masing estimasi dari penjadwalannya. Misalkan untuk paket pekerjaan persiapan di sini yang terdiri dari 3 tahap, yaitu survei lokasi, pengukuran, dan pekerjaan mobilisasi. Di sini kita mendapatkan masing-masing misalkan untuk survei lokasi ini ada 12 hari, lalu untuk pengukuran di sini misalkan juga 12 hari, lalu pekerjaan mobilisasi 12 hari. Nah, ini kita coba anggap bahwasanya dalam pekerjaan-pekerjaan ini kita klaim satuannya itu dalam kurva S ini dari variabel minggu ya, per minggu. Jadi di sini kita buat minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 sampai nanti dia menemui durasi akhirnya. Nah, di jadwal ini berarti kalau misalkan dalam satu kegiatan ini ada 12 hari, kita klaim durasinya ini kurang lebih sekitar 2 minggu. Lalu misalkan untuk pengukuran karena juga sama 12 hari, di sini kita bisa klaim juga misalkan dia 2 minggu dan seterusnya. Nah, lalu setelah kita mendapatkan durasi dari masing-masing pekerjaan ini, nantinya kita bisa memperkirakan periode waktu pelaksanaannya, ya. Nah, untuk perkiraan dari periode waktu dari setiap pekerjaan ini nantinya kita bisa ketahui dengan cara networking diagramnya. Jadi kalau misalkan di pertemuan sebelumnya ada metode yang namanya PDM, yaitu kita mengetahui mana aktivitas-aktivitas yang bisa di-running secara paralel, mana juga aktivitas-aktivitas yang harus diselesaikan dulu baru dia bisa beralih ke kegiatan selanjutnya. Jadi kemarin kalau masih ingat ada yang istilahnya itu pekerjaan yang sifatnya start to finish, ada yang finish to finish, ada yang start to start ya. Nah, itu mungkin kita bisa gunakan sebagai acuan untuk melihat pekerjaan-pekerjaan ini yang mana masing-masing masuk ke dalam sifat yang mana gitu. Nah, ini kita sudah mendapatkan schedulingnya ya dari setiap work package. Lalu di tahapan yang ketiga di sini kita mengestimasikan biaya total dari tiap pekerjaan. Nah, biaya total ini misalkan kita lihat ke input biaya di sini. Kita ada ya tadi ya berdasarkan WBS, misalkan di sini pekerjaan persiapan ada 3 work package, kemudian ada pekerjaan breakwater di sini ada kurang lebih sekitar 9 ya, 9 pekerjaan. Nah, ini adalah total biaya yang sudah didapatkan. Nah, total biaya ini untuk mendapatkan masing-masingnya itu perlu dilakukan yang namanya proses perhitungan harga satuan ya, dan melalui volume pekerjaan yang dikalikan terhadap harga satuannya, sehingga kita bisa mendapatkan total biaya. Misalkan untuk survei lokasi ini total biayanya adalah 10 juta. Oke, di sini setelah kita mendapatkan nilai dari biaya total dari tiap pekerjaan, di sini kita langkah keempatnya adalah melakukan pembobotan biaya pada setiap pekerjaan. Untuk pembobotan ini kita coba balik ke S-curve-nya. Nah, jadi ini kalau misalkan untuk membuat format S-curve kurang lebih di sini kita bisa menyusun format seperti ini. Jadi di sini sisi kiri kita coba bisa deskripsikan WBS ya, WBS kita. Untuk yang level tinggi, kemudian turunannya kita bisa deskripsikan juga masing-masing gitu. Nah, ini karena dia ada 2 level ya. Jadi kita sebetulnya bisa membayangkan nanti di sini misalkan level 2-nya survei lokasi, total biayanya kita masukkan 10 juta misalkan sampai ke dia pekerjaan terakhirnya di sini. Nah, lalu di sini sebagai kolom total biaya, di sini kita ingin melakukan proses weighting ya atau pembobotan. Untuk membobotkan ini karena bobot ini dia nilainya terhadap biaya, maka kita coba membobotkan masing-masing work package ini terhadap
masing-masing anggarannya. Caranya yang pertama, kita harus menghitung yang namanya total biaya dari keseluruhan work package. Di sini kita bisa tulis sum dari keseluruhan work package. Di sini kita dapat nilainya adalah 434.500.000 ya dari keseluruhan turunan pekerjaan ini. Nah, lalunya di sini kita lakukan masing-masing pembobotan di tiap work package-nya. Misalkan untuk yang survei lokasi, berarti di sini kita coba cari bobot dalam skala 100%-nya. Jadi paket pekerjaannya dibagi dengan total biaya dikali dengan 100%. Nah, ini kita dapat nilainya adalah 2,30. Lalu untuk yang pekerjaan pengukuran juga sama, kita lakukan pembobotan biaya dari pekerjaan pengukurannya ini dibagi dengan kumulatif biaya totalnya dikali dengan 100%. Nah, ini kita masing-masing nanti akan mendapatkan bobotnya. Nah, bobot ini nanti kita kalau jumlahkan ke dalam skala 100 pastinya nanti akan menghasilkan 100%. Oke, setelah kita melalui tahapan pembobotan di sini, tahap kelima adalah kita mendistribusikan nilai bobot biaya ini ke dalam scheduling kita, ke dalam jadwal pelaksanaan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya jadwal yang diklaim dalam kurva S ini dia satuannya adalah minggu ya. Tapi sebetulnya juga kita bisa mengklaim berbagai macam jenis satuan scheduling ya sesuai dengan apa yang memang kita inginkan. Nah, di sini coba kita klaim sebagai minggu ya karena kalau misalkan kita coba masukkan per hari ya mungkin kayak hari 1, hari 2, kalau misalkan durasi proyeknya sampai 1 tahun atau lebih itu pastinya nanti akan sangat panjang sekali itu untuk melakukan waitingnya. Sehingga di sini kita coba untuk kasih klasifikasikan timeline waktunya ini untuk kurva S itu kita ubah jadi satuan minggu. Nah, makanya di sini ketika di jadwal tadi kita misalkan awalnya memperkirakan satu pekerjaan ini dalam satuan hari, lalu dalam satuan hari ini kita convert ke dalam satuan minggu ya. Dimana nanti yang input minggu inilah yang nanti akan kita masukkan ke sini. Nah, sekarang kita coba input satu-satu bobot-bobot ini ke dalam jadwal ya. Jadi misalkan yang pertama ini kita survei lokasi, itu bobotnya adalah 2,3% dari seluruh anggaran total. Berarti 2,3% ini kita coba input ke dalam jadwalnya. Jadwal dari pekerjaan survei lokasi ini adalah 2 minggu. 2 minggu. Nah, untuk periode waktunya ini, misalkan di sini periodenya adalah di minggu 1 dan minggu 2. Maka di sini kita coba plot nilai 2,3 ini dalam minggu 1 dan minggu 2. Nah, ini misalkan minggu satunya ini pembobotannya biayanya 1,3%, alokasi yang di spare. Di minggu 2-nya ini nilainya sebesar 1%. Nah, lalu juga di sini kita lakukan hal yang sama untuk pembobotan di pekerjaan selanjutnya. Misalkan di A12 di sini kita ke pekerjaan pengukuran. Biayanya ini 7,5 juta dengan bobot dari keseluruhan anggaran totalnya itu ada 1,73% ya dari seluruh anggaran total ini untuk pekerjaan pengukuran. Nah, kita lihat durasi dari pengukuran ini secara scheduling dia memakan waktu 2 minggu ya. Kemudian untuk periode pelaksanaannya di minggu 1 dan minggu 2. Nah, ini jadi kita coba plot nanti nilai 1,73 ini ke dalam si minggu 1 dan minggu 2. Misalkan di sini untuk yang minggu 1 dia memakan anggaran 1%-nya, sedangkan di minggu 2 ini adalah 0,7%. Nah, hal ini kalian lakukan nanti ke semua tahapan dari work package-nya ya. Berarti kalau di sini ada A11, berarti nanti dilakukan hal yang sama sampai ke A29. Nah, lalu di sini mungkin akan menjadi pertanyaan ya, bagaimana sih tadi kriteria kita untuk membobotkan satu pekerjaan ini ke timeline waktunya begitu. Nah, mungkin di sini ada minggu 1 1,3, minggu 2 nilainya 1. Begitupun juga di sini yang A12 itu 1 ya minggu satunya, kemudian minggu 2-nya 0,7. Ini kalian bisa tentukan sebenarnya dari ya tadi dari paket pekerjaan ini itu meliputi elemen pekerjaan apa saja kalau misalkan dia di running ke dalam skala waktunya. Nah, misalkan di sini yang saya coba contohkan ya, kita coba cari tahu pembobotan untuk survei lokasi. Di sini misalkan A11 itu survei lokasi, biaya totalnya 10 juta, bobot
pembagian alokasi biayanya itu 2,3%, di mana dibagi distribusinya itu antara minggu satunya 1,3 dan minggu 2-nya adalah 1%. Nah, misalkan di sini untuk survei lokasi itu ternyata kalau misalkan kita turunkan lagi paket pekerjaannya ya ke level 3, di sini kita bisa lihat ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan nih. Misalkan A211, A212 sampai A218 ya. Di dalam survei lokasi ini ternyata survei meliputi pengukuran topografi, survei batimetri, survei drone, survei geoteknik, pengambilan data hidrografi, benchmark, pengolahan data, dan laporan survei. Nah, ini nanti kita estimasikan masing-masing, misalkan survei hidrografi ada berapa hari, 2 hari, 3 hari, ada yang 1 hari, ada yang 7 hari, dan ada yang cuma memakan setengah hari. Nah, pada prinsipnya ketika kita mengklaim ada waktu, tadi kita sudah tetapkan di sini ada 12 hari ya. 12 hari yang artinya itu sekitar 2 minggu ya untuk melakukan semua pekerjaan ini. Nah, ini kita harus memperkirakan di minggu pertama, anggaplah kita itu melakukan kegiatan yang paling banyaknya. Misalkan 7 hari pertama ini kita melakukan topografi paralel dengan batimetri dan juga geoteknik gitu ya. Misalkan 5 survei di awal ini, misalkan 6 survei di awal ini dilakukannya di awal di minggu 1, sehingga di minggu kedua itu ternyata bobot anggarannya lebih kecil karena ya tadi kegiatan yang dilakukan dari minggu 2 ini sudah tidak terlalu kompleks begitu ya, sehingga di sini kita bisa klaim kalau misalkan di sini hanya 1%, di sini 1,3, berarti kegiatan di minggu 1 ini harusnya akan jauh lebih banyak ya dibandingkan di minggu kedua. Bisa saja kalau misalkan di sini kita klaim semua survei ini di minggu 6, lalu pengolahan data dan pembuatan laporan ini di minggu keduanya ya, mungkin bisa saja pembobotannya menjadi 2% anggaran ini dilakukan di minggu 1, sedangkan 0,3-nya itu di minggu 2 begitu. Nah, itu kita pertimbangkan dari ya tadi, dari satu work package ini ketika diturunkan dia mengcover pekerjaan apa saja, lalu kita proyeksikan juga detail di turunan 3 ini ke dalam durasi. Kira-kira kapan dilakukan pekerjaan ini? Apakah memakan waktu berapa lama begitu ya. Dan nantinya kita baru bisa perkirakan minggu 1 dan minggu 2-nya ini. Nah, itu kalian nanti coba lakukan juga ke semua pekerjaan yang ada di sini. Ya, misalkan di sini proses pekerjaan core layer ya. Di sini dilakukannya itu di minggu ke-5 sampai minggu ke-9 ya. Misalkan 5 minggu. Ini pembobotan dari masing-masing minggunya itu 2%, 3%, 3%, 3%, dan 2,8 ya. Nah, ini nanti di dalamnya itu pertimbangannya adalah dari apa saja detail pekerjaan yang ada di pekerjaan core layer ini. Nah, ini setelah kita melakukan pembobotan biaya terhadap jadwal ya, kita mendistribusikan ya nilai-nilai bobot ini ke dalam jadwal pelaksanaan, kita menghitung yang namanya bobot kumulatif. Jadi di sini anggaplah kita sudah punya semuanya, semua bobot ke dalam timeline waktunya. Lalu di sini kita hitung yang namanya total dari progres rencana. Nah, ini ada progres rencana, kita hitung totalnya. Jadi ini antara total progres dalam setiap minggu ya. Misalkan ini minggu 1 kita jumlahkan. Kemudian minggu 2 di sini 2,4 kita jumlahkan dari sini. Begitupun sampai minggu terakhir. Nah, ternyata minggu terakhirnya ini di minggu ke-11 ya. Jadi untuk merunning semua pekerjaan ini membutuhkan durasi pekerjaan selama 11 minggu. Nah, lalu setelah kita totalkan seluruh progres rencana ini setiap minggunya, kita bisa menghitung yang namanya progres kumulatif. Progres kumulatif ini kita bisa lihat, kita buat kolom satu lagi di sini sebagai plan cost ya. Nah, jadi di sini kita buat misalkan minggu 1 dia ya ini ya, dari hasil penjumlahan ini hanya 5%. 5% dari keseluruhan anggaran total. Lalu progres kumulatif misalkan untuk minggu 2 di sini naik 7,40. Nah, 7,4 ini didapatkan dari hasil penjumlahan dari biaya yang dikeluarkan pada minggu 2 ditambahkan dengan
biaya yang dikeluarkan pada minggu 1, yaitu 5 ditambah 2,40, sehingga di sini nilainya adalah 7,4. Nah, lalu untuk minggu 3 sama. Berarti kalau minggu 3 adalah prinsipnya kita menghitung seberapa besar biaya yang harusnya sudah dikeluarkan pada minggu ketiga dengan cara menjumlahkan antara biaya minggu 3 ditambah dengan biaya minggu 2 dan minggu 1. Nah, ini ya, minggu 1, minggu 2 tambah minggu 3. Sampai dia menemui ke minggu terakhirnya. Nah, nanti kalau di total dari minggu 1 sampai minggu ke-11, nanti akan progres kumulatifnya ini tentu bernilai 100%. Nah, inilah kita klaim sebagai baseline kita, yaitu si plan cost-nya. Nah, nantinya ketika kita sudah memiliki baseline ini, pada fase melalui eksekusinya atau pada saat project ini melakukan fase running, maka di sini kita akan mendapatkan atau menghitung biaya yang namanya aktualnya, kondisi lapangannya. Biaya lapangannya ini nanti yang akan kita sesuaikan dengan si baseline-nya. Nah, kalau misalkan ternyata ya pada minggu 1 kita mendapatkan data progres kumulatifnya itu ternyata 5,12 ya. Kemudian di minggu 2 ternyata di sini nilai dari kumulatifnya itu sekitar 8,20 gitu. Nah, nantinya nilai ini akan dibandingkan acuannya terhadap si baseline-nya ini. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita memplot yang namanya kurva S-nya. Nah, kurva S ini kita plot. Yang pertama kita coba lihat di sini nilai dari kumulatif rencananya kita blok. Lalu kita coba ke insert dan kita coba ke charts di sini ya. Nah, ini coba kita hilangkan fill-nya. Nah, tahapan terakhirnya adalah nanti kalian tinggal memplot kurva S-nya. Nah, ini coba kita sesuaikan minggu 1 sampai minggu ke-11. Oke. Oke, ini misalkan kita angkut. Oke, nah begini ya. Jadi kita bisa melihat di sini kumulatif biaya terhadap jadwal sebagai representasi dari kurva S-nya. Nah, ini misalkan di minggu 1 sampai ke minggu 11, sampai dia nilainya 100%. Nah, kemudian agar lebih jelas di sini mungkin kita coba buat laporannya, dia itu jadwal terhadap waktu ya. Jadwal terhadap biaya ya. Jadi misalkan di sini minggu 1 kita buat minggu 2 sampai minggu ke-11. Sedangkan di sini kita coba copy dia sebagai plan ya, plan cost. Ini kita copy paste value. Lalu kita pindahkan ke sini. Oke, ini kita coba plot kurva S-nya seperti ini. Nah, nanti ini kalian coba bikin aksisnya ke kumulatif rencana, progres kumulatif.
dalam persen, sedangkan terhadap sumbu X-nya di sini dia sebagai jadwal dalam kurung minggu. S-curve dari pekerjaan konstruksi breakwater. Nah, kemudian ini agar aksisnya jauh lebih detail, kita coba perkecil mayor aksisnya menjadi 1. Jadi di sini per minggu ya. Sedangkan untuk yang ini kita bisa bikin satuannya menjadi mungkin 10, sehingga dia diskalakannya per 0 sampai 100. Nah, jadi antara minggu 1, minggu 2 sampai minggu 11 ini adalah progres kumulatifnya. Nah, ini kalau misalkan nanti grafiknya mau ditambahkan kondisi aktual, itu nanti tinggal ditarik ke bawah. Kita bikin lagi satu. Nanti dia akan berbentuk baseline terhadap kondisi aktual. Nah, gini ya. Nah, misalkan di sini kita coba bikin trennya ternyata 10% gitu ya. 10 ternyata di sini 13 misalkan. Kemudian di sininya 20. Kemudian di sininya 38 gitu ya. Kemudian di sininya 30, 45 misalkan. Misalkan cost-nya membengkak ya. Jadi di sini tuh sebenarnya kita akan kurva S ini membandingkan antara kondisi aktual dengan juga kondisi rencana kita. Nah, jadi pas rencana kita di sini kita sudah menetapkan baseline biaya dari setiap pekerjaan itu, yang nantinya ketika kondisi aktual pastinya akan antara rencana dan aktual ini akan ada perbedaan gitu ya. Nah, nilai dari selisihnya ini yang akan menjadi acuan bagaimana kita mengkontrolnya itu ya melalui S-curve ini gitu. Nah, misalkan kita bisa tahu suatu project itu mengalami yang namanya over budget, ya berarti nilai dari kurva S antara kondisi aktual dan kondisi rencana nanti akan memiliki selang biaya yang jauh, selang tren yang jauh gitu. Misalkan di sini di progres minggu 7 misalkan ya, contohnya di sini 54 harusnya 54% kondisi kumulatifnya di sini ya. Nah, ternyata pada saat minggu 7 kondisi aktual biaya yang dikeluarkan itu mencapai 70 gitu ya. Nah, berarti dia secara kurva di sini dia menjauhi baseline-nya. Yang artinya di sini kita dari kurva S ini bisa tahu, oh berarti project kita sudah mengalami yang namanya over budget. Nah, tugasnya adalah dalam proses pengkontrolan ini adalah artinya kita harus melakukan yang namanya langkah korektif agar si biaya di kondisi aktual ini di fase selanjutnya atau di minggu-minggu selanjutnya dia masih berada dalam range si baseline-nya ini. Kurang lebih seperti itu untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan kurva S ini dalam proses pengkontrolan proyek ya, terhadap parameter biaya ataupun terhadap parameter jadwal. Oke, mungkin sekian dari materi terkait penyusunan kurva S pekerjaan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.